Aku mau cerita ya, kalau aku tuh pernah ada konflik yang selesainya itu lewat mimpi. Jadi gini konfliknya, aku kan beli tanah seharga 500 juta. Nah, tanah itu kemudian di belakang tanah itu ada rumah beberapa orang. Tapi yang ada rumahnya itu baru satu, maksudnya ada beberapa kapling tanah miliknya beberapa orang dan masih saudaraan mereka itu. Terus mereka itu kan akadnya, itu kan beli tanahku yang aku beli tadi tuh guys. Aku beli yang seharga 500 juta tadi, mereka itu mau beli buat jalan untuk mereka dengan kesepakatan dicicil. Harga yang mereka sepakati itu 125 juta. Oke, deal ya guys. Nah, selama 2 tahun setengah aku tuh dikasih cicilan sama mereka itu 75 juta. Udah aku terima 75 juta dalam waktu 2 tahun setengah, kurang 50 juta. Tiba-tiba kekurangan 50 juta ini aku pikir mereka akan bayar semua, tetapi mimpi buruk guys. Mereka ternyata malah minta uang itu balik. Terus tanahnya gimana? Tanahnya ya diminta karena udah mereka buat jalan gitu. Ya udah aku ngalah, tapi ini konflik besar ya waktu itu sampai ke kelurahan, sampai kemana-mana gitu guys. Nah, terus kemudian masalah belum berhenti di situ, guys. Intinya mereka ngotot uangnya 75 yang masuk ke aku dikembalikan, terus mereka milikin sepenuhnya tanah itu. Terus konflik masih berlanjut. Berlanjutnya apa, guys? Mereka minta sertifikatnya itu juga dipecah untuk mereka, dibikin jalan, dikasih fasum gitu kan. Gimana menurut kalian? Perdebatan nggak? Itu tanah aku beli seharga 500 juta, mereka minta yang awal akadnya itu sudah sepakat 125 juta, tapi mereka minta cuma-cuma. Masih minta sertifikatnya pula. Ini konflik batin yang luar biasa. Nah, terus aku kan capek, kesel, gimana ya, pokoknya ya namanya orang ya wajar lah. 500 juta pun itu dulu aku belinya pakai uang BRI loh, pakai uang pinjaman bank loh ya. Nah, terus alhamdulillah sih sudah lunas, sertifikatnya udah aku bawa. Terus karena konflik itu berkali-kali kita ke kelurahan, berkali-kali mediasi, aku capek. Lalu tiba-tiba tuh aku kayak pasrah gitu ya, ya Allah ini gimana ya, aku harus gimana gitu. Sakit banget karena ya mahal kan beliku gitu. Terus kemudian tiba-tiba tuh aku mimpi guys, aku mimpi gini. eh, Bapakku almarhum itu datangin aku. Terus bapakku almarhum tuh bilang apa? Minta dibangunin sebuah kamar yang begitu cantik kayak kamar hotel gitu, yang ada fasilitas apa namanya toilet, pokoknya yang kayak kamar hotel gitulah kan. Itu permintaan bapakku di mimpi itu. Nah besoknya itu kita mediasi lagi kan, ada Pak Lurah, ada perangkat desa, terus pokoknya banyak orang lah. Setiap kali mediasi itu selalu melibatkan paling tidak 15 orang. Udah akhirnya aku putusin tanah itu aku wakafin. Kenapa aku gitu? Ya karena aku dimimpiin bapakku minta kamar yang bagus, kan nggak mungkin juga aku bangun kamar real untuk bapakku karena bapakku udah nggak ada kan. Akhirnya aku wakafin tanah itu. Ya sudah, setelah itu aku wakafin dan alhamdulillah aku plong guys. Meskipun jujur ya masih ada ketidakikhlasan di sini, tapi ya aku udah wakafin, ikhlas gak ikhlas, aku yakin tetap dapat jariah. Dan semoga apa ya guys, ini juga pelajaran ya, semoga ya ini membawa manfaat, wakafnya diterima. Terus kemudian buat kalian teman-teman, ini pesanku, kalau kalian menjual tanah ke orang itu jangan pernah boleh dikasihkan tanah itu sebelum lunas ya. Dalam arti meskipun itu dibuat jalan, meskipun dibuat apa, jangan ya guys ya. Ini pengalaman yang